Happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. Sahabat Kristiani, selamat pagi. Saya senang karena Tuhan memberi saya 1 tahun lagi menjalani hidup saya, yaitu tahun ke-59. Tadi malam happy karena anak-anak ya ngerayain dan kita senang aja lah. Oke, sahabat Kristiani, itu adalah hal yang kita bersuka cita di dalam Tuhan, bagaimana kita selalu bisa bersama anak-anak, bersama keluarga, berbagi kasih. Itulah yang senantiasa bertumbuh. Kasih itu senantiasa bertumbuh di dalam kita secara pribadi dan juga di dalam hubungan satu sama lain, khususnya di dalam keluarga. Oke, saudara Kristiani, saya pagi ini akan coba lagi bicara tentang sikap kita, sikap hati kita di dalam menjalani kekristenan kita. Ada hal yang kita sering dengar juga, tetapi merupakan sesuatu hal yang bagi kita itu biasa gitu, nggak penting. Kita tahu bahwa siapapun tahu, mungkin baca Alkitab atau nggak baca Alkitab, semua orang tahu bahwa setiap manusia yang ada di dunia ini berdosa. Saya percaya itu. Mungkin Anda, sahabat Kristiani, percaya itu ya. Atau ada di antara Anda yang bilang Anda nggak berdosa? Enggak dong ya. Ya, kita semua percaya bahwa semua manusia sudah berdosa, jatuh dosa. Oleh karena satu dosa nenek moyang kita yang diciptakan Tuhan itu, yaitu dosanya Adam. Nah, lalu apa yang saya mau bicara? Apakah masih asik untuk bicarain, oh kamu berdosa? Itu udah gak asik. Karena itu udah fakta bahwa saya, Anda, dan kita semua sahabat Kristiani pendosa. Itu gak asik lagi, itu biasa. Dan memang kita harus bisa terima itu. Untuk Anda menuduh saya, oh Anda pendosa, itu basi. Ya, emang saya pendosa, iya kan? Atau saya menghakimi Anda, wah kamu pendosa, itu basi juga. Karena itu juga pasti Anda juga pendosa kan? Kalaupun ada pembelaan sana sini, oh ya itu mah mungkin itu hanya karena dia egonya aja atau kesegangguhannya aja. Tapi pada dasarnya dan sebenarnya faktanya kita semua adalah pendosa. Ini harus kita terima dulu, bahwa kita lahir dari orang pendosa, dibesarkan di dunia di sekeliling orang-orang pendosa, dan kita pun adalah pendosa. Ini kita harus sadar, ini kita harus terima, ini kita harus mengaku. Ini penting. Ini penting. Kalau saya ngomong ini penting itu kayak tapi benar, ini penting. Karena kita tidak akan pernah memperbaiki sesuatu kalau kita tidak tahu ada yang salah. Iya kan? Apa yang kita mau perbaiki gitu? Kalau kita tidak menyadari atau kita tidak melihat ada sesuatu hal yang masalah. Nah ini yang kita bicara pagi ini. Jadi saya akan coba mengangkat satu hal yang
agar kita melihat itu penting seperti itu. Tadi saya katakan bahwa yang pertama itu harus kita tahu dulu apa masalahnya tadi, ya kan? Sama seperti kita ya yang mungkin rata-rata punya kendaraan gini. Saya kasih salah satu contoh lah biar lebih klik. Kita punya motor. Nah, motor kita ada kerusakan gitu. Ketika kita tidak tahu, tidak menyadari kerusakan pada mesin motor kita atau pada onderdil motor kita, bisa nggak kita, sahabat Kristiani, ada nggak keinginan kita untuk bawa dia ke bengkel dan memperbaiki itu? Enggak kan? Demikian juga dengan hati kerohanian kita. Kita harus sadar dulu. Kita harus terima dulu. Kita harus ngerti dulu. Kita harus mengenal dulu diri kita. Kita harus akui bahwa kita ini adalah pendosa dan kita berdosa. Ini harus kita akui dulu. Kalau kita nggak ngaku ini, kita tidak terima kalau kita pendosa, dan kita tidak terima kalau kita orang yang berdosa, kita tidak akan pernah mengambil satu sikap untuk memperbaiki dosa itu. Alkitab di Roma 5 ayat 12 bilang begini. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sahabat Kristiani, bisakah kita menyangkal ini? Alkitab berkata, karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang. Anda, saya, sahabat Kristiani, semua orang. Baik itu percaya Yesus, nggak percaya Yesus, semua orang telah berbuat dosa. Ini kita harus terima. Ini kita harus percaya. Ini kita harus tahu. Nah, dan itu menurut saya adalah hal yang sebenarnya semua kita percayalah, sekalipun nggak melihat itu penting. Nah, bagaimana kita bisa melihat itu? Setelah kita melihat itu penting, apa sikap kita? Ya, jadi orang berdosa, terus kita lihat di Kisah Para Rasul, dia bilang gini. Karena itu sadarlah dan bertobat supaya dosamu dihapuskan. Kita harus sadar gitu. Kita harus sadar bahwa kita pendosa. Itu di Kisah Para Rasul 13 ayat 19. Kita harus sadar bahwa kita pendosa. Dan kita ambil sikap bertobat. Untuk apa? Untuk dosa kita dihapuskan. Terus ada di Wahyu 3:19 bilang gini. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar.
Sebab relakanlah hatimu dan bertobatlah. Artinya dari Alkitab, dari awal sampai akhir selalu berbicara bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Karena hanya pertobatanlah yang bisa menyelamatkan hidup kita. Hanya pertobatanlah yang bisa melepaskan kita dari hukuman dosa. Saudara Kristiani, ini saya ungkapkan lagi. Pertobatan itu bukan kekudusan. Pertobatan itu bukan kesempurnaan. Makanya ketika dulu Yohanes Pembaptis bilang, bertobatlah, bertobatlah. Apakah Yohanes nggak berdosa? Ya berdosa. Lalu kenapa gitu? Kok suruh orang berdosa kalau dia pendosa? Kok suruh orang bertobat kalau dia pendosa? Ya dia bertobat. Iya. Yohanes dan siapapun dan Anda, saya, semua kita harus bertobat. Lalu kenapa harus ingatkan? Nah itulah yang cara kita untuk mengasihi satu sama lain. Saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Ketika saya bilang, bertobatlah, mari kita bertobat. Apakah saya sudah sempurna? Tidak. Karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Tapi kita harus sama-sama memiliki sikap. Dan sikap inilah yang kita harus ingatkan satu sama lain. Tunjukkan satu sama lain. Bahwa kita itu harus memiliki satu sikap. Sikap apa? Sikap bertobat. Pertobatan itu apa? Pertobatan itu adalah berpaling dari dosa dan kembali kepada tujuan Tuhan. Itu pertobatan. Ada episode dulu, saya contohin. Saya ibaratkan seperti pertobatan itu. Kalau saya mau ke Medan, saya dari Jakarta mau ke Medan, di tengah jalan saya tahu saya sesat. Saya mau punya rencana saya salah, sehingga saya berbalik badan dan kembali ke Jakarta. Itu sebenarnya sikap. Kalau kita tahu kita ada dalam dosa, kalau kita tahu ada dalam kehidupan yang salah, kita harus memiliki satu sikap berbalik. Itulah pertobatan. Saudara Kristiani, ini yang sering membuat kita takut untuk berkata, bertobatlah, bertobatlah. Sikap pertobatan itu adalah sikap. Kesempurnaan adalah hasil. Tapi yang pertama kita harus memiliki sikap dulu, agar kita bisa melakukan sesuatu, agar kita punya keinginan melakukan sesuatu. Kita tidak bisa juga, oh ya aku udah bertobat, terus tapi kita nggak buat apa-apa. Itu bukan yang dimaksud di sana gitu. Karena ini bukan pengakuan, ini adalah sikap. Pertobatan itu adalah cara kita menyikapi dosa. Itu bukan kekudusan, itu sikap. Pertobatan bukan pengakuan. Pertobatan adalah sikap kita, tujuan kita. Sehingga ketika kita memiliki satu sikap, memiliki satu tujuan, disitulah nanti kehidupan kita
sedikit demi sedikit berubah, sedikit demi sedikit berubah, sedikit demi sedikit berubah. Kita nggak ada bisa tiba-tiba saya bertobat terus sempurna, perfect, nggak jatuh lagi dalam dosa, nggak ada itu, nggak ada itu. Lah orang kita lahir dari dosa, darah kita darah penuh dosa, hidup kita sekeliling kita selama ini kita sudah melakukan dosa. Sikap, kita harus tegas bersikap. Kalau itu dosa, jangan lagi lakukan. Jangan lagi lakukan. Kalau jatuh, ya sudah nggak apa-apa, tapi jangan lagi lakukan. Kita pasti jadi dosa karena kita lemah, kita sudah terbiasa dipengaruhi. Tetapi kita harus selalu bersikap untuk tidak melakukan dosa yang sama. Berjuang terus, berusaha terus. Jatuh 10 kali, bangkit 1 kali lagi. Jangan pernah kalah. Itu sikap. Sama seperti pemain bola. Pemain bola boleh nggak kalah? Boleh. Tetapi ketika dia di lapangan, dia harus berjuang, dia harus berusaha, dia harus berusaha untuk memenangkan pertandingan. Itulah sikap pertobatan. Kita harus berjuang, kita harus berusaha, kita harus melakukan apapun untuk memenangkan pertarungan dengan dosa dan memenangkan Tuhan dalam kehidupan. Saudara Kristiani, selamat pagi. Saya mengasihi Anda semua. Semoga renungan kita pagi ini sama-sama membuat kita memiliki satu sikap yang lebih baik lagi. Saya mengasihi Anda semua. Tuhan Yesus memberkati Anda, saya, dan kita semuanya. Amin. Selamat pagi.